Halo, Roma di sini dan kembali lagi bersama saya dalam video presentasi seperti biasa, tapi kali ini saya akan membawakan tema komunikasi nonverbal. Buat kalian yang tadi baru saja play video ini, berarti kalian udah lihat video opening dari presentasi ini. Kalian akan melihat tadi saya lagi baca buku dan dari video tadi harusnya kalian bisa tahu apa isi buku tersebut atau kira-kira apa ya yang ditulis dalam buku tersebut. Ya, mungkin ada dari kalian yang akan jawab, kayaknya isi bukunya ada part yang lucu sehingga saya ketawa. Dan ada juga dalam isi bukunya part yang membuat terharu sehingga terlihat dari ekspresi saya lagi terharu, lagi sedih gitu. Nah, kalau jawaban kalian sama jawaban saya, berarti komunikasi nonverbal sedang terjadi antara saya dan Anda yang sedang menonton video ini. Jadi, buat apa saya explain lagi ya kalau misalnya kalian udah paham. But anyways, saya tetap akan explain tentang komunikasi nonverbal ini. Sebenarnya semuanya harus dimulai dari apa itu komunikasi. Tapi nggak usah panjang lebar ya, komunikasi itu kan hal yang selalu kita lakukan sehari-hari. Bahkan yang saya lakukan kepada Anda sekarang adalah bentuk dari komunikasi. Kalau misalnya Anda ketemu sama orang dan kalian nyapa satu sama lain, halo, selamat siang, itu adalah komunikasi. Jadi, dalam setiap langkah dan setiap hal, komunikasi itu pasti terjadi. Nah, komunikasi itu adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, pikiran, dan perasaan dari individu ke individu lainnya. Nah, komunikasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ya seperti yang saya lakukan sekarang, saya menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang dimengerti oleh kalian yang menonton. Atau kalau misalnya lagi chatting lewat line, lewat WhatsApp, kita menggunakan bahasa, menggunakan kata, itu adalah komunikasi verbal. Membaca buku adalah bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal sangat dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman dari individu atau komunikannya. Jadi, komunikasi verbal hanya dapat dilakukan bila individu tersebut sama-sama mengerti bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan kata atau bahasa. Bahasa maksudnya bahasa yang formal ya, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau sign language. Soalnya sign language juga memiliki aturan-aturan tersendiri, jadi itu tuh sudah mutlak dan itu tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu apa aja sih? Komunikasi nonverbal itu adalah penyampaian atau proses penyampaian informasi yang terasa oleh panca indera manusia, kecuali bahasa. Komunikasi nonverbal ada beberapa jenis. Ada simbol, gesture, sentuhan, vokalik, chronemics, dan prosemics. Saya akan jelaskan satu-satu. Simbol. Teman-teman, siapa yang kalau foto sering kayak gini? Ini adalah simbol yang dimengerti oleh semua kalangan manusia sebagai peace atau artinya damai. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia tuh sangat sangat harus berhati-hati dalam berfoto menggunakan simbol ini atau ini. Ya, karena waktu itu ada pemilu dan kalau misalnya kita menggunakan simbol kayak gini, berarti kita adalah pemilih nomor 1 atau calon presiden nomor 1. Kalau misalnya simbol kayak gini, berarti kita memilih calon presiden nomor 2. Pokoknya jadinya simbol kayak gini tuh sudah tidak lagi dimaknai peace di Indonesia, tapi artinya lebih berpihak kepada calon presiden yang mana gitu. Nah, jadi itu menandakan bahwa penggunaan komunikasi nonverbal pun sangat-sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kejadian latar belakang pada suatu tempat. Nah, yang kedua, prosemics. Prosemics itu jarak. Kalau misalnya A dan B, mereka saling bertemu, terus kita jadi pengamat A dan B ketemuan, jarak mereka deket banget. Kalau ngomong tuh hampir kayak
kayaknya jaraknya cuma 10 cm. Berarti kita bisa tahu, wah kayaknya hubungannya A dan B ini deket banget. Mereka intim karena memiliki jarak yang dekat. Tapi kalau misalnya si B ketemu sama si C, kok jaraknya agak jauh ya? Berarti hubungan mereka tidak terlalu dekat. Dan itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Jadi kita bisa seakan-akan mendapatkan informasi kalau misalnya hubungan A dan B lebih dekat daripada hubungan B dan C. Gitu. Selanjutnya adalah gestur atau bahasa tubuh, body language. Kayak tadi waktu saya lagi baca buku dan saya ketawa, itu artinya saya melihat sesuatu yang lucu. Atau waktu saya lagi terharu dan sedih, berarti saya melihat sesuatu yang memilukan atau membuat terharu gitu. Nah, semuanya terpancar dari ekspresi yang saya keluarkan. Bisa juga kalau misalnya kita ngelihat teman kita tuh bisa tahu dia lagi marah, lagi happy, lagi kurang duit, atau lagi ya pokoknya kita bisa tahu dari ekspresi wajah yang dia tunjukin. Itu adalah bentuk komunikasi nonverbal jenis gesture. Selanjutnya sentuhan. Tada! Ini boneka penguin kan. Nah, sentuhan itu bisa mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya, waktu saya bersentuhan dengan penguin ini dengan mengelus kepalanya, berarti saya lagi sayang sama dia. Tapi kalau saya pegangnya keras-keras, mungkin artinya beda lagi. Intinya komunikasi juga bisa kita terima, informasi juga bisa kita terima berdasarkan sentuhan atau jenis sentuhan yang dilakukan oleh orang kepada individu. Pegang di sini dan pegang di sini dan pegang di bahu itu artinya beda-beda semua. Gitu. Selanjutnya yang tadi saya bilang, vokalik. Vokalik itu berhubungan dengan indera pendengaran kita. Nah, di mana yang dinilai di sini adalah nada, tempo, kecepatan, tinggi rendah, keras atau pelan gitu. Ini vokalik ini sangat-sangat erat dipengaruhi oleh budaya dan kultur dari orang tersebut. Misalnya kalau dia orang Jawa, dia pasti lebih ayu, ngomongnya lebih halus, kayak permisi. Tapi kalau misalnya dia dari daerah Sumatera, ngomongnya akan lebih keras dan lebih cepat. Ih, gimana sih kau ini? Gitu. Nah, tanpa mereka kasih tahu sama kita udah bisa duga, oh dia kayaknya dari Jawa, oh dia kayaknya dari Batak, dari Sumatera, sorry. Nggak boleh sih. Nah, itu adalah bentuk komunikasi. Informasi langsung kita dapatkan hanya dari menilai vokalik seseorang. Atau dari nada dia yang dari nada orang kita bisa tahu orang itu lagi cemburu kah, orang itu lagi menyembunyikan sesuatu kah. Dan informasi tersebut kita dapat dari analisa indera kita. Nah, yang terakhir, chronemics. Chronemics itu berhubungan dengan waktu. Jadi gini, waktu itu saya mau ketemu sama teman saya. Kita janjian jam 11, tapi saya datang jam 12. Dalam situasi dan kondisi yang lain, saya ketemuan dengan teman saya yang lain. Kita janjian jam 12, saya datang lebih awal jam 11.30. Komunikasi yang saya sampaikan adalah orang yang mana yang lebih penting buat saya. Dan orang yang saya temui pun mendapatkan kesan atau informasi apakah saya mementingkan mereka atau tidak. Sama halnya kayak waktu balas chat. Wah, jangan baper ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang dibalas chatnya cepat atau yang dibalas chatnya berhari-hari, itu tuh sudah bentuk dari komunikasi nonverbal. Apakah kita penting atau tidak, dan apakah orang tersebut bisa mengatur waktu dengan baik atau tidak. Jadi, untuk meringkas semuanya, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi atau penyampaian informasi yang dapat terasa oleh indera kita tanpa menggunakan bahasa atau tulisan formal yang dimengerti. Pentingnya komunikasi nonverbal adalah untuk mengetahui hal-hal yang tidak tersampaikan oleh kata-kata, penekanan-penekanan, dan hal-hal yang tersembunyi. Jadi sangat penting bagi kita untuk belajar mengerti bahasa komunikasi nonverbal ini. Itu aja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.